Sejarah standarisasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1928. Saat itu dibentuk lembaga bidang standarisasi yang fokus pada persyaratan pada bahan bangunan, alat transportasi, dan dilanjutkan dengan standar instalasi listrik dan persyaratan jaringan distribusi listrik. Pada tahun 1501 terbentuk Yayasan Dana Normalisasi Indonesia atau YDNI yang mewakili Indonesia menjadi anggota International Electronical Commission pada tahun 1966. Kiprah YDNI berlanjut pada 1995 saat mewakili Indonesia menjadi anggota International Organization for Standardization atau ISO. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 dikenal dengan nama Undang-Undang Barang pada 1961. Dalam undang-undang ini memang tidak menyebut mengenai standar, namun di dalamnya secara tegas menyatakan hal-hal terkait standar. Pada tanggal 26 Maret 1997, pemerintah memutuskan membentuk BSN untuk menggantikan fungsi DSN. Nah, DSN ini adalah Dewan Standarisasi Nasional yang memiliki tugas pokok menetapkan kebijakan standarisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standarisasi nasional. Terbentuknya BSN memperkuat fungsi koordinasi kegiatan standarisasi di Indonesia sehingga penetapan standar yang sebelumnya bersifat sektoral di beberapa kementerian atau lembaga menjadi sebagai satu acuan nasional. Pembentukan BSN sangat tepat di saat Indonesia mulai memasuki era globalisasi yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Tahun 2007, SNI mie instan berhasil diadopsi menjadi standar internasional Codex. Sukses adopsi mie instan oleh Codex, diikuti SNI produk lain seperti tempe kedelai, tepung sagu, lada hitam, lada putih, pala, dan bawang merah yang saat ini masih dalam tahap Codex regional. BSN juga aktif mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah diantaranya SNI Pasar Rakyat, SNI Baterai Mobil Listrik, penerapan SNI pada UMKM, penerapan SVLK, pengembangan SNI pangan organik, standar jasa pariwisata, standar nanoteknologi, penerapan SNI mainan anak, penerapan produk SNI, keramik, serta pengembangan SNI halal. Yang terkini, SNI tentang sistem manajemen anti penyuapan dan SNI manajemen risiko. Selain itu, BSN berperan dalam mengharmonisasikan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang saat ini sudah mencapai 90%. Melalui KAN juga telah ditandatangani MRA atau MLA dengan negara anggota penandatanganan APLAC, PAC, IAF, ILAC dengan MRA atau MLA. Hasil uji atau sertifikat di Indonesia akan diakui oleh negara-negara penandatanganan perjanjian tersebut. Pengertian SNI. SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan. SNI sendiri juga merupakan salah satunya standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional. Hal ini dilakukan pemerintah agar pengusaha dapat memiliki acuan pasti dalam membuat berbagai produk yang sesuai standar pemerintah. Oke, selanjutnya adalah pentingnya aspek mutu dan keamanan dalam suatu produk. Jadi, dalam konteks produk olahan perikanan, aspek mutu dan keamanan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa konsumen terhindar dari risiko kesehatan dan memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, ada beberapa alasan mengapa aspek mutu dan keamanan sangat penting untuk SNI dan produk olahan perikanan. Yang pertama adalah kesehatan konsumen. Jadi, jika produk olahan perikanan tidak memenuhi aspek mutu dan keamanan, hal tersebut dapat mengancam kesehatan konsumen. Misalnya, adanya kontaminasi seperti bakteri, patogen, racun alami, atau bahan kimia, sehingga dapat menyebabkan keracunan makanan, bahkan masalah-masalah keracunan lainnya. Sehingga penerapan SNI ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko tersebut dan dapat mengembalikan kepercayaan konsumen untuk produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua adalah perlindungan konsumen. Jadi,
Persyaratan mutu yang ditetapkan oleh SNI dapat membantu memastikan bahwa produk yang diciptakan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Misalnya seperti komposisi yang benar, kebersihan produksi, dan metode yang digunakan untuk pengolahan adalah metode yang aman. Hal tersebut dilakukan adalah untuk menghindari konsumen dari penipuan, pemalsuan, atau penggunaan bahan-bahan yang rendah akan kualitasnya. Yang ketiga adalah daya saing produk. Jadi SNI memiliki peranan penting untuk meningkatkan daya saing produk olahan hasil perikanan di pasar domestik atau nasional, yaitu dengan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang sudah ditetapkan oleh SNI, sehingga produsen dapat menunjukkan bahwa produk yang dia ciptakan telah memenuhi standar yang sudah diakui secara nasional. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang ekspor ke pasar internasional. Oke, yang terakhir adalah keberlanjutan industri perikanan. Jadi dengan mempromosikan praktik produk yang baik, kebersihan lingkungan, pemeliharaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, SNI dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di masa depan. Olahan semi basah dan basah. Olahan semi basah merupakan makanan yang mempunyai kadar udara sedang, berbentuk padatan, diolah dengan satu atau lebih perlakuan, dapat dikonsumsi secara langsung atau penyiapan dan stabil, atau mengawet dengan sendirinya selama beberapa bulan tanpa perlakuan panas atau dingin. Produk perikanan olahan semi basah, contohnya dendeng. Dendeng merupakan pengawet bahan makanan semi basah yang dibuat dari daging atau ikan berbentuk tipis dengan konsentrasi lebar, dibumbui dan dikeringkan. Yang berikut produk non perikanan olahan semi basah. Contohnya dodol dari durian yang merupakan produk semi basah yang dapat disimpan berhari-hari atau berbulan-bulan, tetapi dapat dikonsumsi. Berikut olahan basah. Yang pertama, produk perikanan olahan basah, contohnya kerupuk basah. Kerupuk basah merupakan makanan khas dari Kapuas Hulu berbahan dasar ikan air tawar. Olahan ini memiliki rasa yang enak, namun kualitasnya mudah berubah selama penyimpanan. Yang kedua, produk non perikanan adalah makanan ringan yang memiliki tekstur lembut, empuk, dan tidak tahan lama seperti kue. Kue bisa dibuat berbagai bahan antara lain beras, tepung terigu, dan ketan. Cara pengolahannya pun variatif tapi tidak dapat bertahan lama. Produk perikanan semi basah dan basah yang bereseni yang pertama ada tepung agar-agar yang berbahan dasarnya dari rumput laut dengan nomor reseninya 28022015. Yang kedua ada terasi udang dengan berbahan dasar dari udang dengan nomor reseninya 27162016. Yang ketiga ada ampang ikan yang berbahan dasar dari ikan tenggiri dengan nomor reseninya 77622013. Yang keempat ada bandeng presto yang berbahan dasar ikan bandeng dengan nomor reseninya 4106.32009. Yang terakhir ada bakso ikan yang berbahan dasar dari ikan dengan nomor reseninya 0172662006. Selanjutnya pada persamaan dan perbedaan. Pertama, persamaan. Satu, tujuan, yaitu jenis-jenis SNI memiliki persamaan dalam tujuannya untuk mengatur, memastikan, dan meningkatkan kualitas, keselamatan, dan keamanan produk atau layanan yang disediakan di Indonesia. Yang kedua, pengaturan standar. Semua jenis SNI mengikuti kerangka regulasi dan standar yang ditetapkan oleh Bandar Standarisasi Nasional atau BSN di Indonesia. Yang ketiga, keberlakuan. Jenis-jenis SNI yang berlaku memiliki kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang terkait, termasuk produsen, importir, dan konsumen. Selanjutnya pada perbedaan, yang pertama, jenis produk atau layanan. Jenis-jenis SNI berbeda berdasarkan produk atau layanan yang diatur. Misalnya, ada SNI untuk makanan dan minuman, bangunan dan konstruksi, elektronik, otomotif, mainan anak, pakaian, dan masih banyak lagi. Setiap jenis
memiliki spesifikasi dan persyaratan yang spesifik sesuai dengan produk atau layanan yang diatur. Kedua, ruang lingkup regulasi. Jenis-jenis SNI juga berbeda dalam ruang lingkup regulasi. Beberapa SNI mungkin hanya mengatur spesifikasi teknis tertentu, sedangkan yang lain mungkin mencakup persyaratan keselamatan, kualitas, pengujian, dan metode produksi yang lebih komprehensif. Yang ketiga, penggunaan industri. Jenis-jenis SNI dapat ditujukan untuk industri atau sektor yang berbeda. Misalnya, ada SNI yang dikhususkan untuk industri makanan, tekstil, konstruksi, elektronik, dan sebagiannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia dengan terdaftarnya produk sebagai produk yang sudah lulus uji SNI dan mendapat sertifikasinya. Maka produk tersebut sudah dinyatakan aman dan layak untuk berdaya saing karena sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk peredarannya. Dan dalam konteks pertukaran perikanan, aspek mutu dan keamanan menjadi kunci untuk melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan.